Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Sax Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nah, hari ini nih saya mau membahas satu topik yang cukup menarik, khususnya untuk teman-teman yang lagi cari saksofon, yang dari belum punya saksofon dan punya minat untuk belajar saksofon. Nah, saya ada tips dan trik gimana sih cara kita mendapatkan saksofon yang baik dan menurut kita juga kita bisa cocok untuk memakainya. Nah, yang pertama langsung saja nih. Jadi saksofon tuh ada beberapa jenis. Nah, ada beberapa jenis saksofon. Jadi yang pertama kalian harus pilih dulu nih jenis saksofon apa yang kira-kira kalian mau mainkan. Jenis saksofon itu ada 5. Ada satu tuh soprano saksofon, ada alto saxophone, ada tenor, ada bariton, dan ada kontrabas. Nah, namun yang populer di Indonesia itu ada 4. Jadi dari soprano, alto, tenor, dan bariton. Namun yang paling populer itu di Indonesia yaitu alto. Nah, kenapa? Sebentar akan saya jelaskan. Jadi satu nih, kita bahas satu-satu dulu ya. Soprano saxophone. Nah, soprano itu alatnya tuh panjang. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tahu artis yang namanya Kenny G. Nah, pasti juga ada beberapa kan teman yang mau belajar tapi wah lihat Kenny G nih keren. Nah, ya Kenny G itu pakai alat yang namanya soprano saxophone. Soprano itu dia menghasilkan suara yang high ya. Jadi dari mid ke high. Jadi dia cukup tinggi juga. Suaranya juga lembut. Jadi untuk teman-teman yang cari suara untuk mendayu-dayu, untuk yang lembut, bisa tertarik untuk mencoba di soprano saxophone. Nah, yang kedua, alto saxophone. Nah, alto ini kenapa saya bilang paling banyak di Indonesia, karena range suaranya itu paling fleksibel, bisa untuk semua jenis aliran musik. Seperti itu. Jadi alirannya tuh dia bisa dari low sampai ke high juga dia bisa dapat seperti itu. Dan juga bentuknya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Jadi sangat proporsional dan banyak juga sih orang-orang yang memainkan. Contohnya nih kalau di Indonesia kan paling sering tuh ada yang mainin buat pop, ada buat smooth jazz, ada buat jazz juga, ada funk, ada dangdut. Banyak sekali bisa dimainkan oleh alto saxophone. Nah, oleh karena itu alto menjadi alat yang favorit untuk di Indonesia. Bahkan gak cuma di Indonesia aja nih, sampai luar negeri pun juga banyak yang pakai alto saxophone. Contohnya artis yang pakai alto saxophone adalah ada Dave Koz yang pertama. Nah, Dave Koz ini juga menjadi pionir salah satu alto saxophone yang sukses, mungkin menghipnotis hampir seluruh di dunia ya. Jadi dengan permainan saxophone yang indah, yang manis dari Dave Koz. Nah, terus ada Sado Watanabe, ada Kaori Kobayashi, ada Eric Marienthal, Michael Linton. Wah, banyak sekali deh artis-artis yang memang pakai juga alto saxophone. Nah, namun itu saya hanya menyarankan. Jadi tetap keputusan dan itu adalah selera dari teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga ada lagi tenor saxophone. Nah, tenor ini cukup populer di Indonesia, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak pemain alto karena satu, untuk tenor itu bentuknya itu besar dan juga cukup berat. Jadi hanya terbatas lah teman-teman yang memainkan dari tenor. Namun itu juga tidak menjadi halangan. Nah, tenor sendiri juga punya suara yang seksi, oke, seksi ya. Jadi tenor itu suaranya tuh seksi dan jantan sekali. Jadi dia range-nya tuh dari low sampai ke mid juga tuh dia bisa dapat, dan karakter suaranya tuh gagah sekali memang. Jadi terutama saya juga sempat beberapa kali mencoba tenor, cuman tidak mendapatkan suara tenor yang saya inginkan. Jadi saya terpaksa main alto lagi lah. Dan alto dan soprano. Cuman untuk teman-teman yang mau belajar dari awal, teman-teman bisa pilih mau alto, soprano, tenor, atau bariton. Jadi
awal itu adalah mulai yang baik untuk kita bisa belajar satu instrumen dari dasar sampai menjadi profesional seperti itu. Nah, tenor juga banyak di Indonesia kok, pemain-pemain tenor bisa untuk smooth jazz, bisa untuk jazz juga. Jadi tenor juga salah satu yang menarik untuk dipikirkan. Nah, yang keempat, bariton. Nah, bariton sendiri memang tidak begitu populer di Indonesia karena selain badannya yang cukup besar, bukan cukup besar, besar sekali buat saya. Jadi bariton itu besar dan berat juga untuk dibawa kemana-mana. Namun untuk teman-teman yang memang ada rencana untuk bermain di big band, di orkestra, mungkin bisa dipikirkan menjadi pemain bariton karena teman-teman saya yang di orkes atau yang di big band juga kadang-kadang kesulitan untuk menjadi mencari pemain bariton. Jadi teman-teman yang memang tertarik untuk bermain di big band atau orkestra, ya mungkin bisa pilih bariton saxophone. Nah, sekarang yang kedua nih, yang nggak kalah pentingnya juga dengan yang pertama, pilihlah juga brand saxophone ya. Jadi saxophone itu kan ada macam-macam mereknya. Jadi ada banyak juga negara-negara pembuat saxophone. Contohnya ada di China, ada di Taiwan, ada di Jepang, ada Vietnam, ada di Indonesia, ada juga di Amerika, ada di Jerman, ada di Prancis, ada di Ceko. Wah, itu sangat banyak sekali produsen saxophone di seluruh dunia ini. Nah, saya sih bisa kasih beberapa contoh dari merek saxophone yang ada, terutama yang banyak beredar di Indonesia ya. Nah, kalau untuk saxophone vintage, jadi vintage itu apa sih? Jadi saxophone, ya namanya vintage ya, udah pasti vintage itu adalah saxophone bekas. Seperti itu. Nah, kalau untuk contoh dari saxophone vintage yang memang banyak beredar di Indonesia, saya bisa kasih referensi, yaitu ada Selmer Bandi, itu buatan Amerika, ada juga Korn, ada juga apalagi ya, Busher, terus ada lagi King, ada lagi apalagi itu, Dolnet. Oh, banyak sekali deh merek-merek saxophone vintage juga yang bisa kalian jadikan pilihan ya. Dan rata-rata dari saxophone vintage yang tadi saya sebutkan juga harganya cukup terjangkau kok, nggak yang terlalu mahal-mahal banget seperti itu. Nah, yang untuk yang modern nih, yang modern saxophone ada banyak juga sih, apalagi modern kan. Wah, sekarang teknologi sangat berkembang, sudah banyak sekali produsen saxophone yang punya kualitas yang baik juga. Nah, contohnya ada Henry Selmer Paris. Nah, ini bisa saya bilang sih mungkin salah satu yang terbaik ya, salah satu yang terbaik. Dan banyak juga teman-teman saksofonis yang sangat suka dengan Henry Selmer Paris ini. Nah, terus yang kedua ada lagi Yanagisawa. Nah, ini juga salah satu favorit saya nih, buatan Jepang. Yanagisawa, ada juga Yamaha, ada juga Julius Kelworth, ada juga P. Mauriat, ada Forston, ada Chateau. Wah, banyak sekali deh untuk saxophone modern. Dan tentunya untuk yang modern ini bisa kalian pilih juga dari berbagai harga nih. Ada yang dari harga paling murah, dan tentunya ya yang murah itu adalah made in China, dan ada juga yang dari harganya yang terbilang memang tinggi juga karena dia kualitasnya juga kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan harga-harga di bawahnya, seperti itu. Jadi untuk yang kedua, pilihlah dulu merek saxophone apa yang mau kalian beli, dan tentunya harus disesuaikan dengan budget kalian juga ya guys. Untuk teman-teman yang pemula mungkin bisa membeli dulu saxophone kelas student karena harganya memang lebih terjangkau dibandingkan yang kelas intermediate atau profesional. Namun apabila teman-teman punya budget lebih ini untuk beli yang profesional atau intermediate, saya sangat menyarankan untuk teman-teman memang langsung saja ambil yang profesional atau intermediate karena dari kualitasnya juga sangat jauh berbeda dibandingkan yang student. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua, jangan lupa ya, tentukan juga merek saxophone apa yang kalian mau pilih. Nah, yang ketiga nih, yang memang ini sangat penting sih menurut saya, karena saxophone kalian bagus atau jelek tergantung dari hal yang ketiga ini. Yang ketiga adalah pilihlah penjual yang terpercaya, yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, saya ada beberapa customer yang datang untuk berbelanja di tempat saya, dan saya lihat ada saksofonnya itu memang salah satu saksofon branded, dan memang kalau untuk saya lihat harganya di Indonesia itu sekitar 60-70 jutaan.
Nah, namun setelah saya tanya, harganya jauh banget di bawah harga pasaran yang beredar di Indonesia. Dan setelah saya cek, ternyata barangnya adalah barang palsu. Namun ya itu adalah saksofon pabrikan China, namun dibuat sedemikian rupa sehingga mirip menyerupai dengan aslinya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus pilih, benar-benar jeli melihat penjual. Jangan sampai teman-teman datang ke penjual yang memang penjual baru ataupun yang memang dia belum ada pengalaman di saksofon terlalu banyak, karena bisa jadi juga ya dia tidak berniat menipu. Cuman karena si penjual itu tidak mengerti dan tidak paham, jadi ya si penjual itu tertipu, kalian pun tertipu. Jadi yang ketiga, ini sangat penting menurut saya. Pilihlah penjual yang memang sudah terpercaya, yang sudah memang punya predikat yang sangat baik, dan juga yang memang ya kalau bisa yang dia juga memang pemain, bukan cuma pedagang. Jadi tahu tentang kualitas saksofon, dia tahu membedakan bagaimana saksofon bagus dan saksofon yang biasa saja, terutama saksofon asli dan saksofon palsu. Karena di Indonesia sekarang banyak sekali beredar saksofon yang memang saksofon branded, cuman itu adalah palsu. Nah, untuk saya pribadi, dibanding kalian beli saksofon yang palsu, lebih baik kalian beli saksofon yang biasa tapi yang asli, karena ya bagaimana juga saksofon palsu tidak bisa melebihi yang aslinya, seperti itu. Jadi untuk yang ketiga, hal yang sangat penting, pilihlah penjual yang memang sudah punya kepercayaan tinggi. Dan nah, sekarang yang keempat nih, yang keempat juga sangat berkaitan dengan poin yang ketiga. Jadi yang keempat adalah cermati harga yang terlalu murah. Memang manusiawi sih, manusia itu pengennya harga murah, dapat kualitas yang bagus, itu manusiawi sekali. Cuman kalian harus benar-benar mencermati juga kalau bagaimana harga itu bukan murah tapi terlalu murah. Murah itu bagus, tapi kalau terlalu murah juga tidak baik. Kalian harus bisa melihat mana harga yang murah atau terlalu murah. Kalau harga yang terlalu murah, kalian harus curiga juga nih. Jangan sampai kalian tertipu, siapa tahu itu barangnya adalah barang palsu. Seperti itu. Banyak juga kasus-kasus yang harga saksofon, misalnya harga saksofon 50 juta, dijual harganya hanya 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta, 20 juta, banyak sekali. Dan tidak mungkin menurut saya harga saksofon 50 juta bisa dijual dengan harga 20 juta juga, itu sudah cukup mustahil menurut saya, kecuali memang kalian dapat penjual yang memang sedang mungkin butuh uang. Itu bisa saja terjadi, cuman itu perbandingannya mungkin 1 dibanding 10. Jadi itu sangat buat saya mustahil lah. Jadi cermati dulu nih harganya, jangan sampai kalian udah tergiur dulu dengan harga yang murah, setelah itu kalian tidak bisa melihat mana yang harga yang betulnya, seperti itu. Jadi jangan sampai, di poin ini saya mau tegaskan, jadi jangan sampai kalian tertipu dengan harga yang murah, karena harga murah itu belum tentu barangnya ori, belum tentu barangnya berkualitas. Siapa tahu memang ori, tapi banyak harus diservis, ada penyoknya, ada bocornya, segala macam, banyak masalah dan penyakitnya, seperti itu. Jadi yang keempat, cermati dulu ya guys harganya nih, jangan sampai langsung kalian tergiur dengan harga yang murah, kalian langsung beli saja. Yang kelima nih, poin yang terakhir, udah cukup banyak kan saya kasih 1, 2, 3, 4, dan sekarang terakhir yang kelima nih. Nah, yang kelima, kalau misalnya memang penjual itu di satu kota, lebih baik teman-teman langsung datangin aja deh, atau COD di satu tempat yang mana, teman-teman langsung cek aja nih, apakah barangnya betul nggak, penjualnya terpercaya nggak nih, dan barangnya memang betul-betul sehat, nggak sesuai nggak nih sama yang dibilangin sama si penjualnya. Jangan-jangan kalau misalnya penjual bilang A, ternyata loh kok ini ada masalah itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa, sangat sekali disarankan untuk teman-teman itu langsung ketemu saja dengan penjualnya. Jadi kalau memang barangnya cocok, langsung saja dibayar di tempat itu. Nah, bagaimana nih solusinya kalau ternyata penjualnya di luar kota? Nah, kembali lagi ke poin yang ketiga.
Poin yang ketiga adalah cari penjual yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Nah, seperti itu. Dan juga kalian juga bisa minta info yang sejelas-jelasnya kepada penjual tersebut tentang plusnya atau minusnya dari saxophone yang akan kalian beli. Jadi yang kelima, kalau bisa kalian ketemu dengan penjualnya, ketemu aja deh. Tapi kalau nggak bisa, penjualnya di luar kota, kembali lagi ke poin 3, cari penjual yang memang sudah terbukti kualitasnya, yang sudah berpengalaman juga di bidangnya. Nah, sudah banyak kan poin-poin yang saya bagikan. Gimana sih caranya teman-teman khususnya pemula pilih saxophone yang baru atau yang bekas? Oke, saya review lagi ya, saya simpulkan. Jadi yang pertama, nah kalian harus tentukan dulu nih jenis saxophone apa yang mau kalian mainkan. Bisa dari soprano, alto, tenor, bariton, atau kontrabas. Setelah tipenya kalian udah tahu nih, kalian juga bisa menentukan poin yang kedua adalah pilihlah merek saxophone apa yang bisa kalian mau beli, dan tentunya sesuaikan juga dengan budget kalian guys. Nah yang ketiga yang sangat penting, yang saya harus garis bawahi ini sangat penting sekali adalah pilihlah penjual yang memang berpengalaman di bidangnya. Jangan pilih penjual yang misalnya penjual baru kemarin seperti itu, karena sangat beresiko untuk kalian bisa mendapatkan misalnya saxophone yang bagus atau tidak, itu tergantung dari penjualnya. Nah yang keempat, cermati harga yang memang harga terlalu murah di bawah pasar. Jangan sampai teman-teman langsung tergiur sehingga bisa jadi teman-teman tertipu dengan barangnya atau dengan kualitasnya yang tidak bagus seperti itu. Nah yang kelima, yang terakhir, kalau penjual di satu kota, langsung aja diajakin ketemuan, cek barang di sana, kalau mau suka langsung bayar aja. Nah gimana kalau di luar kota? Nah di luar kota kembali lagi ke poin 3, teman-teman harus pilih penjual yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Oke guys, segitu aja 5 tips dari saya gimana cara membeli saxophone baru atau bekas, khususnya untuk teman-teman pemula yang mau mencari saxophone baru dan bekas. Seperti itu guys. Oke, terima kasih. Saya Malvin dari Malvin Sax Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nantikan juga video-video saya selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.